Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa kabar Anda soleh-solehah semuanya kelas 3? Insyaallah selalu semangat, luar biasa. Dan alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Karena hari ini kita akan mulai lagi kegiatan pembelajaran kita, yaitu Al-Lughah Al-Arabiyah. Setelah kemarin kita bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah ya, insyaallah semuanya sudah makan daging semuanya ya. Sudah ada yang makan daging sapi ataupun ada yang daging kambing. Alhamdulillah semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda soleh-solehah semuanya, pada sore hari ini insyaallah kita akan nastamir atau istimrar bi dirasatil lughal arabiyyah. Fa innal lughal arabiyyah lughatul jannah, lughatul syahlah wa mumti'ah. Belajar bahasa Arab insyaallah mudah, karena bahasa Arab adalah bahasa ahli surga, dan belajar bahasa Arab insyaallah sangat menyenangkan. Anda saudara semuanya, sebelum kita memulai belajar kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Anda dan saudara-saudara semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan dibuka kembali ya buku paket Darsul Lughah Al-Arabiyah, yaitu Aku Cinta Bahasa Arab kelas 3. Kemarin kita sudah belajar ya pada pelajaran yang pertama ya. Tema kita kemarin adalah Asma'ud Dars atau macam-macam pelajaran dalam bahasa Arab. Ya, kemarin sudah kita ulang. Saya rasa anak-anakku semuanya sudah bisa ya, sudah bisa melafalkan dan sudah bisa menyebutkan. Jadi kalau misalkan nanti ada belajar pelajaran apa saja, nanti kita sudah bisa menyebutkan dalam bentuk bahasa Arab ya, bisa kita praktekkan dalam kosakata kita sehari-hari. Baik, anak soleh-solehah, pada sore hari ini kita melanjutkan ya pada halaman yang ke 14 ya. Terakhir kemarin adalah al-qissah al-mu'assirah ya. Qissah al-mu'assirah. Nah, pada sesi yang terakhir di halaman 14 itu ada al-mahfudhat atau mutiara hikmah. Ya. Coba semuanya bisa diperhatikan bukunya di halaman 14 ada al-mahfudhat. Ya, khairu jalisin fi zamani kitabun. Baik, naqra jama'atan. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ukarir jama'atan. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ya, perhatikan semuanya. Khairu ya, khairu jalisin fi zamani kitabun.
Artinya adalah khairu sebaik-baik, ya. Sebaik-baik jalisin, ya, teman duduk, ya. Jalisin, ya, teman duduk. Fi zamani, ya, sepanjang zaman, ya. Sepanjang zaman. Kitabun adalah buku, ya. Perhatikan di sini, ya, khairu jalisin sebaik-baik teman duduk fi zaman sepanjang zaman atau sepanjang waktu. Kitabun itu adalah kitab, ya. Ini adalah kata-kata mutiara, masya Allah, ya. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa teman yang terbaik kita, ya, khairul jalis ketika kita duduk dimanapun saja, kalau sepanjang waktu itu dimanapun saja, ya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, yang paling baik itu adalah kitabun, kitab, ya. Ini untaian daripada seorang ulama. Ada juga seorang ulama namanya, ya, kalau ada yang sudah pernah dengar, namanya adalah Ibnul Jauzi, ya. Beliau ini kalau sudah dimanapun saja aktivitasnya, pekerjaannya apapun saja, dia selalu bawa kitab atau selalu bawa buku. Untuk apa bukunya? Ya, apa untuk bantal tidur atau untuk main-main? Bukan. Tapi bukunya dia pakai untuk belajar. Ada kesempatan waktu sebentar dia buka bukunya untuk belajar. Kenapa? Karena membaca buku, ya, itu adalah gudang untuk mendapatkan ilmu. Membaca itu adalah gudang untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan inspirasi. Semakin banyak membaca, maka akan semakin baik keilmuannya. Semakin banyak membaca, maka akan semakin bijak cara dia berbicara, cara dia bersikap, cara dia, ya, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, dari kata mahfudot ini bisa kita ambil, ya, bahwa sebaik-baik teman kita sepanjang waktu, sepanjang masa itu adalah buku. Nah, coba sekarang mulai dikoleksi di rumahnya masing-masing. Sudah adakah bukunya yang dibaca setiap hari? Kalau belum, ya, mulai sekarang semuanya sisihkan uang sakunya. Bisa 1.000 satu hari, 2.000 satu hari. Sisihkan bukunya untuk, ya, membeli buku, ya. Kalau satu hari dia membeli, ya, kalian membeli kue dengan harga mungkin ada uang jajannya 10.000, sisihkan 1.000 uangnya ditabung, ya. Untuk apa? Untuk membeli buku, ya. Bisa buku tentang kisah, bisa buku tentang pengetahuan, ya, bisa buku, ya, komik boleh juga, ya, untuk santai-santai. Yang jelas kita apa? Selalu kita membaca buku, ya. Itu, ya, teman-teman sekalian. Nah, baik, nanti silahkan ini dihafalkan, ya. Khairu jalizin fiz zamani kitabun. Nah, baik anak-anak saudara semua, kita masuk pada pelajaran selanjutnya pada halaman yang ke-15, ya. 15 itu ada tamrinat. At-tamrinat. Tamrinat ini adalah latihan. Nah, setelah kita kemarin belajar, ya, kita semuanya belajar materi tentang asmaul daras, ya, kini saatnya kita bisa berlatih untuk mengerjakan latihan-latihan soal itu untuk menguji seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, pada latihan soal di sini, ya, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sil al-ahruf al-atiyah litakuna kalimatin sahihatan. Sambunglah huruf-huruf berikut agar menjadi kata-kata yang benar. Ya, teman-teman, perhatikan pada bagian yang alif, ya, di situ ada kolom tulisan yang terpisah, ya. Ada kolom terpisah. Kalau kita baca di situ tulisannya adalah al-hadisu. Nah, tugas teman-teman adalah di sini menuliskan, ya,
tulisan ini secara sambung dengan benar. Mana yang harus disambung dan juga mana yang harus dipisah. Huruf mana yang bisa disambung dan huruf mana yang seharusnya tidak bisa disambung dan dia harus dipisah. Jadi nanti silahkan teman-teman dilihat, ataupun kalau kesulitan bisa lihat di halaman-halaman sebelumnya, sudah ada di situ bunyinya tentang al-hadis. Kira-kira penulisan yang benarnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada Al-Quran, ya, sama tulisannya, tulisan pisah, kemudian nanti ditulis sambung di sini ya. Kemudian yang ketiga ada Al-Akhlaq, kemudian yang keempat ada Ar-Riyadhah, dan yang terakhir adalah Ad-Dariyah. Nah, itu latihan pertama, yaitu menyambungkan huruf-huruf agar menjadi kata-kata yang benar. Nah, teman-teman, kelihatannya memang gampang ketika kita menyambung, tapi bagaimana kita bisa menyambung atau menulis dengan baik sesuai dengan kaidah yang kemarin sudah kita sampaikan waktu kompetensi Alkitabah gitu ya. Jadi contohnya saja di sini ada tulisan kha. Kha ini tulisan kepalanya aja yang diambil, maka tidak boleh dia posisinya adalah di atas. Dia posisinya ada sejajar dengan yang di bawah. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, bukan hanya sekadar menulis sambungnya, tapi bagaimana menulis sambungnya benar sesuai dengan kaidah, tulisannya rapi, tegak, ya, tidak miring-miring. Nah, itu yang kita inginkan, ya, seperti itu. Nah, insya Allah terus sungguh-sungguh belajar untuk bisa menulis dengan baik. Baik, anak-anak soleh-solehah semuanya, kita lanjutkan pada tadrib yang atau tadrib yang kedua. Nah, tadrib yang kedua ini adalah tarjim al-jumal al-atiyah ila lughah al-Indonesia. Nah, ini kompetensinya cukup sulit ya, tapi insya Allah ini bisa dilaksanakan, ya, yaitu mengartikan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya di sini ya, saya kasih contohnya. Di situ ada nadrusu darsa, nadrusu darsa ilmil alam, ilmil alam. Nadrusu darsa ilmil alami, ya. Kalau kita mengartikan ini mungkin kita sudah paham, ya. Tapi di sini ada nadrusu, ya. Yang sudah pernah sekali di awal jelaskan, nadrusu di sini, ya, ini bukan isim, tapi ini adalah fiil. Fiil itu adalah kata kerja, ya. Sebenarnya di awal sudah kita pahamkan. Nah, di sini ada na, ya. Ada na, ada domir yang artinya adalah, ya, nahnu, ya, nahnu itu artinya adalah kami. Nadrusu berarti berasal dari kata darosa yang artinya adalah belajar. Berarti nadrusu di sini artinya adalah kami belajar. Nah, nanti kalau misalkan di sini terusnya ganti a menjadi adrusu, berarti itu adalah saya karena alif, ya. Ini kata ganti daripada ana. Atau misalkan diganti dengan ta, bisa menjadi tadrusu misalkan. Nah, tadrusu, ini artinya adalah kamu karena ta di situ artinya adalah anta, ya. Jadi itu sedikit perubahan dalam bahasa Arab. Nanti insyaallah kita pelajari lagi detail. Sama dengan udzakiru, di situ ada a, berarti kata gantinya adalah ana, ya, dan seterusnya. Kemudian amsi, ya, amsi artinya apa? Kemarin sudah kita jelaskan ya pada nomor yang ketiga. Kemudian nomor 4, nata'allamu, sama nih, nata'allamu, ya, artinya allama yu'allimu, artinya adalah belajar. Di situ ada dhamir na, berarti artinya adalah nahnu. Kemudian yang kelima, al-an darsul lughah al-injiliziyah, ya, al-injiliziyah. Nanti kalau nggak paham bisa dilihat di kamus, nanti ada di situ, ya. Baik, anak-anak soleh-solehan, saya rasa insyaallah bisa dikerjakan dengan baik, ya. Terakhir di sini yang jim atau C adalah zawid al-kalimat al-atiyah biswar al-munasibah. Pasangkan kata-kata berikut dengan gambar
yang sesuai. Ya, ini sangat mudah sekali tentunya karena kita sudah terbiasa ya memasangkan. Ini adalah aspek di mana kita untuk bisa mencocokkan antara kemampuan secara tulisan dan juga kemampuan secara gambar. Nah, bisa dilihat ya di halaman yang ke-16. Al-awwal darsut tarikh, ya, kira-kira mana buku di situ yang menunjukkan darsut tarikh. Kemudian yang kedua, darsul lughah al-Indonesia. Kira-kira yang mana ya yang menunjukkan cover buku bahasa apa ya, al-Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, darsul fiqh, ya, kira-kira mana yang menunjukkan gambar buku darsul fiqh. Dan yang keempat adalah darsul riyadhiyah, ya. Silakan dipasangkan kira-kira mana yang menunjukkan gambar buku darsul riyadhiyah. Dan yang terakhir adalah darsul Quran. Silakan dipasangkan kira-kira gambar mana yang menunjukkan ya, yang menunjukkan akan gambar buku darsul Quran. Baik, ada soleh-solehah semuanya. Di terakhir pada halaman 17 itu ada kamus ya. Jadi ada kamus, cover buku dan juga penulisannya ya dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada bahasa Indonesianya dan juga ada pelajaran bahasa Inggrisnya ya. Bisa dipelajari juga untuk belajar bahasa Inggrisnya ya. Contohnya darsul fiqh, belajar lesson of fiqh. Darsul hadis, lesson of al-hadis ya. Kemudian darsul Quran, lesson of al-Quran ya. Darsul lughah al-Arabiyah, lesson of Arabic. Darsul akhlak, lesson of akhlak. Darsul tarikh, lesson of history ya. Dan seterusnya ya, ada darsul riyadhah, lesson of mathematics. Darsul lughah al-Indonesia ya, English lesson ya. Jadi silahkan nanti bisa dipelajari. Di bawahnya juga masih ada ya. Di sini juga ada mengulang tentang dzakara yudzakiru, artinya adalah memorize atau mengulang pelajaran. Darasa yadrusu, study atau belajar. Al-an artinya adalah now atau sekarang. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di bagian terakhir pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang asma'ud dars. Semoga yang kita sudah pelajari selama 3 pertemuan ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Insya Allah semakin mudah kita belajar bahasa Arab ya, semakin kita cinta dengan bahasa Arab. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita belajar ilmu-ilmu yang selanjutnya. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat mengerjakan tugas ya, terus menjaga kesehatan dan jangan lupa terus berzikir, bantu orang tua ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan melakukan aktivitas apapun kita dengan sungguh-sungguh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum katsiran, naltaqi aidan fi yaumil ati insyaallah. Dan akhir, astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.